Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allah qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Shadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan manusia-manusia yang selalu berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saking buruk sangkanya kepada Allah, mereka mengatakan Allah itu fakir dan manusia-manusia adalah makhluknya yang kaya. Sungguh tidak beradab mereka kepada Allah. Padahal harusnya mereka selalu meyakini bahwa antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Manusialah yang fakir, yang membutuhkan, yang amat sangat bergantung. Sedangkan Allah adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Surat Ali Imran ayat 181 tadi memberikan pelajaran kepada kita untuk menjaga dan berhati-hati dalam berucap, dalam bersikap, dalam berbuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akibat dari ucapan buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyiapkan Dzuqu azabal hariq. Rasakan oleh kalian di hari kiamat kelak azab yang sangat membakar. Inilah perbuatan buruk, perbuatan tercela orang-orang yang dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah amat sangat mulia. Perbuatan-perbuatan Allah pun amat sangat mulia. Sehingga tidak mungkin kita berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikategorikan oleh Allah, orang-orang demikian adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ayat 183 surat Ali Imran mengetengahkan kepada kita bagaimana juga sikap orang-orang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak meyakini dan mempercayai Rasul utusannya, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka meminta agar ada tanda kerasulan dari yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tandanya adalah tanda yang tidak masuk akal. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepada Rasulmu sampai datang api yang membakar korban-korban kami. Mereka menyiapkan barang-barang, menyiapkan korban, hewan dan sejenisnya. Kemudian mereka letakkan di tengah-tengah lapangan dan meminta agar itu terbakar. Kalau benda-benda yang mereka korbankan, mereka persembahkan itu terbakar, maka mereka mengatakan akan beriman kepada Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jika itu terjadi sekalipun, tetap saja mereka ingkar kepada utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pernyataan Allah, falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar mau mengimani Rasul-Rasulku, Nabi-Nabiku, kalian tidak mungkin mencelakakan mereka atau membunuh Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka berdusta, dan pasti mereka berdusta, maka sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, para Rasul itu datang untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan petunjuk. Semua umat manusia sangat membutuhkan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita sangat membutuhkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 185 mengingatkan tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahasanya dha'iqah, merasakan. Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan
Demikian juga Fatimah radhiyallahu anha diriwayatkan ketika melihat manusia paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam proses sakaratul maut, melihat beratnya, melihat sulitnya yang dihadapi saat itu. Dan kemudian disitulah letaknya bahwa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakan perihnya kematian. Tapi kata para ulama, perihnya kematian, sakitnya kematian itu bukan menunjukkan kehinaan seseorang. Tapi itu adalah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar kita selalu mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Semua yang dijalankan oleh umat manusia dalam kehidupan ini akan diberikan balasannya oleh Allah dengan sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hari kiamat semuanya akan dibalas dengan balasan yang sempurna di sisi Allah. Maka saat itu orang yang paling berbahagia adalah orang yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Dan inilah kehidupan dunia. Al-Quran menyebutnya sebagai perhiasan. Al-Quran menyebutnya sebagai kesenangan yang bersifat sesaat, sehingga tidak boleh kita disilaukan oleh kenikmatan, kemewahan duniawi, karena yang kita sedang cari, yang sedang kita usahakan adalah kenikmatan ukhrawi, tapi melalui semua yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, melalui harta kita, melalui keluarga kita, melalui sahabat-sahabat kita, melalui kendaraan kita, rumah-rumah kita. Semua anugerah Allah adalah sarana untuk kita mendapatkan kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Terkait dengan kehidupan dunia, Allah mengingatkan pula di ayat berikutnya 186 bahwa pasti kalian akan diuji oleh Allah. Diuji pada harta-harta kalian, diri-diri kalian. Kemudian ujian-ujian itu adalah untuk menunjukkan kesabaran dan ketakwaan kalian. Dan jika kalian bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian bertakwa, itulah hal yang paling baik bagi kalian. Itulah pilihan yang terbaik untuk kalian. Karena mensabari dan mentakwai semua yang kita jalankan, yang kita hadapi, itulah cara terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah. Termasuk ketika kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Tidak ada kata lain, bersabar, bertakwa, bermunajat. Terus kita jalankan, karena itu adalah azmul umur, urusan yang sangat tepat menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. 187 hingga 188 berbicara tentang orang yang menyembunyikan sesuatu yang harusnya ia sampaikan. Menyembunyikan sesuatu apapun itu adalah perilaku yang tercela, apalagi menyembunyikan kebenaran Al-Qur'an Al-Karim dengan cara memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran dengan apapun yang dikategorikan sebagai samanan qalila, harga yang sangat sedikit. Al-Quran itu sangat berharga, tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Semua tuntunan Allah adalah sangat berharga, sangat mulia. Tidak mungkin kita jual dengan sesuatu yang sangat kecil, sangat rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun diminta untuk tidak mudah bangga dengan apa yang kita lakukan. Bahkan kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk suka dipuji atas perbuatan kita. Karena belum tentu yang kita lakukan, kata Allah, itu menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah menjaga amal. Hifzul a'mal sangat penting. Maka para ulama memberikan panduan kepada kita beberapa amal yang dapat merusak amal kita. Ada riya, ada ujub, ada takabur, ada berbangga diri, menyebut-nyebut kebaikan kita di khalayak ramai.
tanpa ada kebutuhan, disitulah berkemungkinan amal-amal yang sudah diusahakan oleh manusia hilang begitu saja, tidak bernilai, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat yang menjadi harapan sekaligus keinginan dari seorang Bilal bin Rabbah radhiyallahu an. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Hingga ayat 191. Saat itu ia diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh merugi orang yang membaca 3 ayat ini tapi tidak mentadaburinya, tidak mentafakurinya, tidak mengingat keutamaan-keutamaannya. Itulah di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat ini sebelum beliau menjalankan atau berehat tidur karena kemuliaannya. Diingatkan pula keutamaan 3 ayat ini karena bicara tentang mengingat Allah. Di dalam hadis Bukhari diingatkan salah satu cara kita mengingat Allah dengan ibadah sholat. Bahkan diingatkan karena di sini berkemungkinan manusia itu dalam keadaan yang berbeda-beda. Jika tidak mampu berdiri, maka duduklah. Jika tidak mampu duduk, maka berbaringlah. Sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Jika tidak mampu, duduklah kamu. Dan jika tidak mampu lagi, berbaringlah. Padahal sholat itu adalah amal ibadah yang paling utama. Tentu berzikir, mengingat Allah, itu boleh dalam semua keadaannya. Kita boleh berzikir sambil kita menjalankan tugas kita. Sambil kita duduk di rumah. Sambil kita berbaring melepas lelah. Sambil kita kemudian melakukan aktivitas kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sembari itu kita selalu mentafakuri semua ciptaan Allah di langit dan di buminya. Seraya kita mengatakan tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Subhanaka, Maha suci Allah atas semua yang Allah ciptakan dengan semua kemuliaan yang Allah ciptakan. Maka kita memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari api neraka. Fakina azaban nar. Berzikir dan bertafakur merupakan sarana, kata para ulama, agar kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita semakin yakin dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua ciptaan-ciptaannya yang amat sangat berguna. Kemudian ada catatan dari ayat berikutnya dalam bentuk doa 192, 193, 194. Inilah doa pula yang selalu kita panjatkan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka berarti orang yang Engkau hinakan. Kehinaan itu karena seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Kehinaan bukan karena kita tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan dunia ini. Kehinaan karena kita tidak beramal. Kehinaan karena kita tidak beribadah. Karena kita tidak beramal soleh. Karena kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan keji, perbuatan tercela. Kita juga memohon, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Jika ada seruan untuk kita beriman, jika ada ajakan, ada himbauan untuk meningkatkan iman, kita katakan amanna, benar, kami ingin semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan itulah yang akan menyelamatkan dari api neraka. Ya Allah, jika ada salah dan ada khilaf, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, juga hapuskan semua kesalahan-kesalahan kecil kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang paling berbakti dari para solehin, dari para sebelumnya, as-sahabah, tabi'in, dan tentunya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat yakin apa yang Allah janjikan kepada utusan-utusannya itu pasti Allah akan hadirkan di yaumil qiyamah kelak. Maka kita memohon agar kemudian kita mengikuti apa yang kita ikuti dari para nabi,
Apa yang kita ikuti dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, kita jalankan sebaik-baiknya, dan kita akan mendapatkan sesuai dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan pernah sekali-kali menyalahi janjinya. Jika manusia menjalankan hal-hal yang berguna untuk dirinya, untuk dunianya maupun untuk akhiratnya, maka Allah mengingatkan tidak ada yang Allah hapuskan dari amal-amal kita. Tidak ada pula beda antara laki-laki dan perempuan dalam beramal, dalam ikhtiarnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha sebelum turun ayat ini mengatakan bahwa laki-laki selalu diunggulkan oleh Allah, oleh Al-Quran Al-Karim. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa kelebihan. Maka Allah ingatkan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Laki-laki maupun perempuan yang beramal, yang terus beribadah, tidak akan pernah disia-siakan amalnya. Allah akan penuhi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selalu berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, berhijrah dari tidak tahu menjadi tahu, berhijrah dari keburukan, kejahatan kepada kebaikan dan ketaatan, mereka itulah yang kemudian akan diampuni dosanya-dosanya oleh Allah, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, yang jernih. Itulah kata Allah, thawaban min indillah, balasan dari Allah, dan pasti balasan dari Allah adalah amat sangat mulia. 196, 197 mengingatkan kembali tentang hakikat dari kehidupan dunia ini. Mata'un qalil. Sebelumnya, la yaghurrannaka, jangan terperdaya, jangan silau dengan keadaan orang-orang yang hanya mementingkan dunia, orang yang tidak mempersiapkan akhiratnya. Karena sesungguhnya semuanya di sisi Allah adalah qalil, mata'un qalil, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sebentar dibandingkan dengan kesenangan akhirat. Kenapa sebentar? Karena kehidupan dunia ini adalah bukan kehidupan terakhir, tapi kehidupan kedua kita setelah alam rahim, atau kehidupan pertama kita yang Allah catat semua perbuatan-perbuatan kita, kehidupan abadi, kehidupan terakhir kita, kehidupan yang berkekalan tanpa ada batasnya adalah kehidupan akhirat, khalidina fiha. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tinggi ketakwaannya, Allah siapkan surga-surga yang lebih tinggi lagi. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Allah sesuaikan dengan ketaatan dan ketakwaan kita, keimanan kita. Jika baik iman kita, jika baik takwa kita, maka itulah level surga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa adalah al-abror. Wa ma 'indallahi khairul lil abror, orang yang paling berbakti. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Salah satu alat kebaktian, alat kebajikan manusia, kebaikannya adalah ukurannya manakala dia mampu memberikan yang terbaik, yang paling ia cintai. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta, menginfakkan sesuatu yang paling kalian sukai dalam kehidupan dunia ini. Dan itulah andaian, dan itulah gambaran bagaimana kehidupan akhirat amat sangat mulia. Di antara ahli kitab, Allah gambarkan mereka itu ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi semuanya. Mereka pula apabila turun kitab Allah, apabila turun petunjuk Allah, mereka khasyi'in, tunduk, khusyuk, mereka betul-betul ya merasakan kedamaian dan ketenangan. Mereka tidak mau memperjualbelikan hidayah dan petunjuk Allah. Maka kalau mereka melakukan hal demikian, ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amat sangat cepat balasan Allah, hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari surat Ali Imran ayat 200. Akhir dari ayat di dalam surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-200, adalah perintah kepada kita orang-orang beriman
ada 4 perintah secara langsung. Ini satu-satunya perintah langsung 4. Memang menutup surat Ali Imran. Mengingatkan lagi agar kita terus bersabar. Isbiru wasobiru. Bantu orang lain bersabar. Atau maknanya kuatkan kesabaranmu. Karena sabar itu membutuhkan kesabaran berikutnya. Mungkin kita sabar pada kali pertama. Tapi kita harus bersabar pada kali kedua, kali ketiga dan berikutnya. Makanya bersabarlah. Kuatkan kesabaranmu. Tolong saudaramu bersabar. Ayo bantu orang lain bersabar. Dalam keadaan wabah ini, kalau hanya satu orang bersabar yang lain tidak, terjadilah apa yang tidak kita inginkan. Yang baik adalah semuanya ayo bersabar. Fulan bersabar, fulana bersabar. Bersabar untuk mengikuti protokol. Bersabar untuk mengikuti ketentuan. Bersabar untuk mengikuti himbauan dari para ulama kita, para kiai dan para ustadz kita, agar kita mencegah dari tersebarnya wabah ini dengan demikian besar. Kita mencegah, menjaga diri agar tidak terkena bencana yang sangat berat ini. Kemudian warobitu, kita selalu berjaga. Dulu disebutkan bahwa ribatu yaumin fisabilillah, berjaga malam hari, menjaga kebaikan, menjaga ketenangan, menjaga keamanan sebuah masyarakat, bangsa dan negeri itu nilainya lebih baik dari sholat malam. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga, maka bisa jadi terjadi keburukan-keburukan yang tidak kita inginkan. Apalagi saat kriminalitas itu meningkat. Kejahatan semakin bermaharajalela. Disinilah Allah anugerahkan amal yang bernama ar-ribat, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat, menjaga negeri kita, menjaga wilayah kita, menjaga rumah kita. Sesungguhnya itu amal mulia yang nilainya sama besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itulah bersabar, meningkatkan kesabaran, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga tempat kita, menjaga negeri ini, dan kemudian bertakwa kepada Allah merupakan sarana la'allakum tuflihun, agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Dan kembali, al-falah itu duniawi dan ukhrawi. Keberuntungan, kebahagiaan dan kesenangan tidak hanya ukhrawi, tapi duniawi juga. Tidak hanya duniawi, tapi ukhrawi juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami, anugerahkan kepada kami kebaikan-kebaikan-Mu untuk kehidupan dunia kami, dan kebaikan-kebaikan-Mu yang tiada terhingga untuk akhirat kami, dan hindarkan kami semuanya, peliharalah kami semuanya, jaga kami semuanya dari api neraka yang menyala-nyala. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki awal surat An-Nisa. Secara makna surat An-Nisa adalah surat yang berbicara tentang wanita. Surat yang banyak memberikan nasihat, memberikan tuntunan bagaimana bersikap kepada kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Orang yang memuliakan kaum wanita, memuliakan kaum ibu, memuliakan para wanita-wanita mulia, itulah manusia-manusia mulia. Sebaliknya, yang menghinakan, yang tidak menghargai kaum wanita, maka mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Betapa tidak, ibu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang pertama kali wajib kita berbakti kepadanya. Man abarru, sahabat bertanya, kepada siapa aku berbakti? Ummaka, ibumu. Ummaka, ibumu. Ummaka, ibumu. Summa abaka, 3 kali ibumu, baru kemudian bapakmu, ayahmu. Surat An-Nisa kategorinya adalah Madaniyah, yaitu berdasarkan waktu turunnya setelah hijrah. Tempat turunnya adalah di Madinah dan sekitarnya. Demikian juga pembahasannya. Banyak tentang hukum, banyak tentang nilai, banyak tentang
bagaimana kita menjalankan tuntunan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat surat An-Nisa adalah perintah kepada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kenapa kita wajib bertakwa kepada Allah? Karena Allah adalah Al-Khaliq yang mencipta. Kalau yang mencipta berarti yang memberikan segala-galanya. Yang menyiapkan semua kebaikan-kebaikan kehidupannya. Yang memberikan semua yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Allah ingatkan bahwa asal penciptaan manusia adalah dari satu jiwa. Adam alaihissalam, nafsi wahidah. Oleh para ulama tafsir difahami dari Nabi Adam alaihissalam. Karena itulah Adam merupakan manusia pertama. Dan kita bangga manusia pertama kita adalah Nabi. Manusia pertama yang Allah ciptakan langsung Allah utus, Allah lantik menjadi Nabi. Berarti kita semua manusia berasal dari yang paling mulia, Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam. Allah pula yang kemudian menjadikan untuk masing-masing kita pasangannya. Di sini Adam alaihissalam dipasangkan dengan Hawa. Kemudian dari situlah Allah Subhanahu wa taala menghendaki perkembangan manusia, pertumbuhan manusia. Ada laki-laki yang banyak dan ada perempuan-perempuan yang banyak. Dari dua manusia lahirlah sekarang sekian banyak manusia. Dan itu adalah kehendak Allah. Kenapa Allah menghendaki jumlah manusia itu banyak? Karena Allah amat sangat luas karunia-Nya. Satu orang meminta, jika Allah penuhi semuanya, amat sangat cukup. Bahkan kalau semua penduduk langit dan bumi, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, kalau semua manusia meminta kepada Allah dan Allah kasih semua permintaannya, tidak mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah. Subhanallah. Kemudian Allah memerintahkan lagi agar kita bertakwa yang dihubungkan dengan silaturahim wal arham. Maka orang yang baik silaturahimnya itulah orang yang bertakwa. Orang yang mengabaikan silaturahim berarti orang yang mengabaikan takwa. Maka dikaitkan silaturahim itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim inilah yang akan melapangkan rezeki kita. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Menyambung tali silaturahim. Menguatkan, mengeratkan hubungan kebaikan antar sesama. Khususnya al-arham. Yang ada hubungan kerabat, yang ada hubungan keturunan. Bahkan orang yang membantu. Kepada yang ada hubungan keturunan, hubungan darah, nasab, silsilah, itu pahalanya dua. Sodakotun ala dhawi rahimi, sodakotun wasilatun. Sungguh memberikan sedekah, bantuan, infak kepada keluarga, kepada yang ada hubungan rahim, hubungan keturunan, maka pahalanya adalah pahala sedekah itu juga pahala menghubungkan silaturahim. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi atas seluruh umat manusia. Ayat kedua dari surat An-Nisa mengingatkan keadaan sebelum Al-Quran diturunkan. Keadaan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus yang kita kenal dengan masa jahiliyah. Kaum atau anak-anak yatim itu betul-betul diabaikan. Tidak mendapatkan perhatian. Bahkan harta-harta mereka juga diambil paksa oleh orang-orang yang mampu, oleh orang-orang yang kuat. Bisa saja mereka adalah masih keluarganya ataupun orang lain. Sehingga yatim pada masa itu keadaannya amat sangat memprihatinkan. Mereka jauh dari keluarga, mereka dijauhkan dari hartanya, mereka tidak mendapatkan haknya. Padahal yatim inilah yang amat sangat diistimewakan oleh Rasulullah SAW.
Ana wa kafilu yatim kahataini. Aku dan yang menyantuni, yang memelihara, yang berbuat baik kepada anak yatim akan di surga seperti dua jari ini. Saking dekatnya. Masya Allah. Demikian juga tentu kita ingat. Fa'ammal yatima fala takhar. Apabila kita adalah orang yang mencintai, menyayangi anak yatim, jangan menghardiknya. Jangan membiarkannya tidak mendapatkan kebaikan dari kita semuanya. Kemudian wala ta'kulu amwalahu. Yatim kadang-kadang mereka punya orang tua yang memang mampu. Maka ketika orang tuanya meninggal, hartanya adalah milik mereka. Kalau ada yang sebagai penjaga, itu adalah untuk memastikan harta itu tidak rusak. Harta itu tidak hilang. Harta itu tetap bersama mereka. Dan harta itu bermanfaat untuk mereka. Karena benar memang anak-anak yatim, namanya juga anak-anak, mungkin belum mampu mengelola harta sendiri. Maka ada pengelola. Ada mereka yang dengan sukarela memberikan kebaikannya, waktunya untuk bisa menjaga anak-anak yatim tersebut. Jangan memakan harta-harta mereka kepada hartamu. Kamu punya harta. Jika ingin mengambil dari harta anak yatim, itu sewajarnya. Yaitu jika kamu memang membutuhkan. Disinilah perhatian kita, perhatian Al-Quran, perhatian Allah kepada anak yatim. Kepada harta-harta yatim. Dan inilah ayat yang ketiga. Yang sesungguhnya berbicara tentang bagaimana kondisi yatim. Dahulu orang-orang di masa jahiliyah, mereka memilih menikahi yatim. Karena tidak perlu memberikan mahar. 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga anak yatim ini menjadi barang yang dibeli sesukanya. Yang dimiliki sesukanya. Masya Allah. Tentu saat itu keadaan yatim amat sangat memprihatinkan. Maka di sini Allah ingatkan bahwa tetap saja anak yatim yang dinikahi wajib untuk diberikan maharnya. Jangan mentang-mentang mereka yatim, kita berbuat sesuka hati karena orang tuanya sudah tiada. Namun justru itulah cara Allah agar kita semakin menyantuni yatim, semakin menyayangi anak-anak yatim. Berikutnya adalah tentang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi wanita yang baik-baik tentunya. Namun dibatasi sampai kepada 4. 1, 2, 3 dan 4. Namun jika kalian khawatir tidak mampu bersikap adil, maka cukuplah dengan yang satu. Bersikap adil ini bukan hal yang mudah. Kadang-kadang orang memudahkan kata adil. Padahal kata adil adalah sesuatu yang amat sangat berat. Jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW pun demikian. Hadza qasami fima amliku fala talumni fima la amlik. Ya Allah, inilah yang mampu aku lakukan untuk berbuat adil kepada istri-istriku. Jangan engkau cela aku karena aku tidak mampu berbuat adil yang sepenuhnya. Maka sulit untuk bersikap adil. Dan bukan hanya persoalan ini di dunia, bukan hanya persoalan kita dengan istri, tapi dengan anak-anaknya, dengan keluarga besarnya, agar tidak terjadi sesuatu yang buruk di yaumil qiyamah kelak. Karena orang yang tidak berlaku adil, jika ia memiliki lebih dari satu istri dan tidak berlaku adil, maka di hari kiamat mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang mudah untuk dijalankan, yaitu bagaimana kita memperhatikan sisi hak dan kewajiban, memperhatikan kebaikan seluruhnya, kebaikan istri kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan keluarga besarnya. Karena menikah itu bukan hanya dengan satu orang. Seolah-olah ketika kita menikah adalah bersama dengan seluruh keluarganya. Karena mereka adalah keluarga kita. Sama dengan anak kita, sama dengan adik kakak kita, sama dengan ayah dan ibu kita. Kita tidak membeda-bedakan antara itu keluarga suami misalnya dan keluarga istri. Keluarga suami adalah keluarga istri. Keluarga istri adalah keluarga suami. Disinilah ayat yang keempat Allah mengingatkan agar wanita-wanita yang dinikahi dibayarkan maharnya. Karena itu adalah bukti tanggung jawab. Bukti kesungguhan kita untuk menafkahi. Bukti bahwa kita memang ingin berbahagia dengannya. Maka disinilah pentingnya untuk memperhatikan.
Saat itu beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa panduan atau tuntunan tentang mahar. Mahar itu disesuaikan dengan kemampuan. Tapi hak wanita untuk memilih maharnya. Dan laki-laki yang ingin menikahinya tentu harus memenuhi apa yang diminta oleh istrinya, calon istrinya. Tapi calon istri yang solihah tentu tidak mungkin meminta yang tidak mampu dipenuhi oleh calon suaminya. Tapi tidak dibatasi berapanya, tidak dibatasi bentuknya. Yang penting adalah bahasa Rasulullah SAW adalah materi, adalah benda. Sampai iltamis walau khataman min hadid. Carilah maharmu meskipun hanya cincin dari besi. Ini bukan menunjukkan kalau tidak apa-apa kita cari cincin dari besi. Tapi ini bukti pertanggungjawaban materi. Maka beberapa para ulama memberikan fatwanya bahwa materi itu adalah bentuk mahar yang paling utama. Bentuk mahar yang disesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Karena ada juga mahar dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran. Ada maharnya hafalan Al-Quran. Ini boleh, tapi sebagai tambahan. Dia ingin bahwa imamnya, calon imamnya itu benar baik bacaan Qurannya. Benar fasih bacaan Al-Qurannya. Hafalan Qurannya baik. Karena nanti dia akan mengimami dalam salatnya. Tapi tetap saja ayat Al-Quran, hadis Rasul SAW, pandangan para sahabat, mahar itu adalah dalam bentuk barang. Barang yang disukai oleh calon istri. Barang yang diinginkan oleh calon istri. Dan tentu ini bukan harus dalam jumlah yang besar. Tapi disesuaikan dengan kemampuan. Namun kewajiban calon suami memenuhi semua yang diinginkan dari mahar calon istrinya. Ayat yang kelima bicara tentang harta-harta yang dipegang oleh orang-orang yang masih belum mampu mengelolanya, memeliharanya, yang disebut dengan as-sufaha. Dikaitkan tadi dengan anak-anak yatim. Bagaimana kita lah yang mampu mengelola untuk menjaga, untuk memelihara agar mereka memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi mereka menghambur-hamburkan. Mungkin mereka ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin hartanya malah untuk maksiat. Maka disinilah tentu anak-anak yang masih belum balik, anak-anak yang masih belum cakap, diminta oleh Allah agar jangan diberikan hartanya. Tapi cukuplah kita yang memegang kebutuhan mereka. Kita penuhi agar kemudian mereka dipastikan dapat memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Dan disinilah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menuntun kita untuk menjaga harta-harta anak kita, harta-harta anak yatim, harta-harta dari orang yang belum mampu atau belum cakap dalam memanfaatkan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka memenuhi atau sampai kepada usia balik. Karena disitulah dinamakan yatim. Sebagian ulama memahami sampai dia balik. Namun sebagian ulama memahami sampai dia berada dalam pernikahan. Atau sampai ada yang bertanggung jawab untuknya. Atau ada yang bertanggung jawab. Salah satu pertanggungjawaban itu beralih ketika pernikahan. Maka di sini pastikan anak-anak yatim yang kita pelihara terus kita jaga. Dan ketika mereka sudah menikah atau dinikahkan, maka itu sudah tanggung jawab keluarganya, suaminya. Maka disinilah jika kemudian sudah memenuhi, kita kembalikan, kita serahkan hartanya sepenuhnya. Dan jangan kalian makan dari harta-harta anak yatim itu secara berlebih-lebihan. Kalau kita dalam keadaan berkecukupan, yang memelihara, yang menjaga anak yatim, dia boleh mengambil hartanya, tapi dengan iffah, dengan betul-betul hati-hati. Tidak tamak, tidak haloba. Tetapi betul-betul menjaga diri. Menjaga diri agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia yang mengelola, yang menyantu, yang memelihara anak yatim dalam kondisi fakir, dia boleh memakan dari harta tersebut, tapi dengan cara yang baik. Disinilah bagaimana ketika kita menyantuni, memelihara anak yatim, maka harta-harta mereka adalah milik mereka. Kita sebagai pengelola, kitalah yang kemudian menjaga, memastikan kebutuhannya terpenuhi.
Dan apabila sudah mereka menikah, mereka sudah menginjak usia pernikahan, kita nikahkan atau mereka memilih untuk menikah, maka semua hartanya diserahkan sepenuhnya kepada mereka untuk kebaikan keluarga-keluarga mereka. Wallahu a'lam, sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.